Kristus hidup. Dia adalah harapan kita dan kemudahan paling indah dari dunia ini. Apapun yang ia sentuh menjadi mudah, menjadi baru, dipenuhi hidup. Dia ada dalam dirimu. Dia bersamamu dan tidak akan pergi lagi. Sejauh mana engkau bisa pergi, di sampingmu ada yang bangkit, yang memanggilmu dan menantimu untuk memulai kembali. Ketika engkau merasa menjadi tua karena kesedihan, kepahitan, ketakutan, keraguan atau kegagalan, Dia akan selalu ada di sana untuk memberimu kembali kekuatan dan harapan. Kristus hidup dan ingin agar engkau hidup. Nyalakan namanya, nyalakan kasihnya, nyalakan persatuan dengannya. Bersama maju dengan semangat, puji ku tinggikan namanya, Yesuslah satukan kita. dapat tunjukkan Kebitia Mewitei adalah momen di mana berkumpulnya orang-orang muda Katolik separuh Kebitia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang muda agar orang muda Katolik separuh Kebitia bisa berbagi bersama, berkumpul bersama, berbagi pengalaman, baik pengalaman iman, pengalaman sosial maupun kehidupan gereja. bersoraklah, jangan takut dan ragu, terwartakan sukacita Injil. Ayo, ayo jiwa muda. Adapun dampak positif dari Rita Melide, ada dua dampak. Yang pertama, dari segi kerohanian, ada banyak orang muda Katolik, meskipun belum semuanya, sudah terlibat aktif dalam kegiatan hidup gereja. Yang berikut, banyak juga orang muda Katolik yang sudah bisa menjadi pemimpin di tingkat KBG maupun di stasi. Yang berikut, dari segi kemasyarakatan, ada banyak orang muda Katolik yang sudah menjadi staf dalam suatu desa. Ada yang sebagai paus dan juga bendahara kepada juga presiden. Dan yang berikut, orang muda Katolik juga sudah menjadi pemimpin yang tidak hal itu merupakan dampak yang terakhir dari kegiatan ini. Jangan takut dan ragu, terwartakan sukacita Injil. Ayo, ayo jiwa muda, kita semangat muda. Cara untuk menghimpun teman-teman orang muda Katolik yang ada di paroki Bitihama ini dalam kegiatan DID Jilid 3 ini, yang pertama membangun komunikasi dan juga kerjasama. Komunikasi yang dibangun melalui tiap-tiap ketua OMK di stasi yang masuk dalam kepanitiaan di bagian seksi humas. Kemudian untuk jumlah stasi yang ada di paroki Bitihama sebanyak 15 stasi, dan
peserta yang diperkirakan untuk mengikuti kegiatan DWD Jilid 3 tahun 2022 ini sekitaran 400 sampai 500 peserta. Dalam pelaksanaan Mitra Mayu Jilid 3 kali ini, panitia membutuhkan dana sebesar 49 juta. Namun dalam perjalanan, DPP Paroki baru menjawabi 20 juta, sehingga panitia masih kekurangan dana sebesar 29 juta. Langkah yang ditempuh untuk menjawab kekurangan ini, panitia paroki bekerjasama dengan panitia lokal. Dalam hal ini melakukan basar, live musik, di samping itu juga menjalankan proposal ke dinas terkait untuk menjawab kekurangan tersebut. Dari berbagai penjuru Nusantara, Yesus bersatukan. Hal yang pertama yang dikerjakan kami sebagai panitia yang akan melakukan menyongsong Midday Jilid 3 yang terjadi di wilayah Bukit Tabor ini, yaitu rapat koordinasi bersama dengan para senior. Yang telah dilakukan panitia lokal di wilayah Bukit Tabor ini adalah kerjasama lintas seksi, yakni seksi perlombaan dengan seksi sarana. Kegiatan malam hiburan dilakukan kali pertama di stasi Santo Darius Lokme sebagai titik pertama, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juni 2022, dan kegiatan dilanjutkan untuk titik kedua yang terjadi di stasi Santo Benediktus Abbas Woka, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Nah, itu kegiatan itu semata-mata untuk membantu panitia, baik panitia lokal maupun panitia tingkat paroki, untuk penggalangan dana demi menyukseskan kegiatan Midday Jilid 3 yang terjadi di wilayah Tabor ini. Hal yang berikut pesan dan kesan kepada para peserta. Pesan yang pertama, untuk para peserta, kita jadikan hal ini adalah merupakan sebuah kegiatan rohani yang dilaksanakan diselingi dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Maka kepada para peserta diharapkan untuk memanfaatkan waktu itu sebagai ajang untuk meningkatkan iman orang muda Katolik, sekaligus membangun kerjasama di antara semua orang muda Katolik yang ada di Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Bukit ini. Ayo jiwa muda. Ayo jiwa muda. Ketika dipilih menjadi peserta Witihama Youth Day, saya merasa sangat senang. Karena menurut saya ini adalah kesempatan emas. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini, saya mampu menemukan teman baru tentunya. Saya juga mampu menemukan pengalaman baru karena berdinamika dan berproses bersama teman-teman orang muda Katolik separoki Witihama. Dan ada hal positif yang ingin saya bawa dari kegiatan ini untuk kembalinya saya kembangkan di stasi saya. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan Witihama Youth Day ini, saya menjadi contoh dan motivasi bagi teman-teman orang muda Katolik di stasi saya khususnya, supaya saya bisa menggerakkan orang muda Katolik bahwa wadah orang muda Katolik ini menjadi wadah yang bisa mereka manfaatkan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Yesus telah satukan kita. Dapat tunjukkan kebesarannya. Kita telah dikumpulkan di sini. Dari berbagai penjuru Nusantara.
juga membangun sebuah kegiatan yang sangat inovatif dan selalu ada konsultasi dengan pastor. Ini saya pikir mesti terus dihidupi dan dibudayakan dalam paroki ini. Jadi kalau pastor pindah, mereka tidak mati saja. Yang kedua dalam kaitan dengan kehidupan bergereja, memang tidak semua orang muda Katolik terlibat secara penuh, tapi hemat saya di 15 stasi ini selalu muncul benih-benih yang baik, sekalipun tidak banyak, tapi mereka itu seperti pionir-pionir yang sudah memulai semangat gereja, mereka merasa menjadi gereja. Mimpi saya adalah mereka boleh ke depan menjadikan gereja, menjadikan stasi, menjadikan paroki sebagai rumah mereka, dan juga organisasi mereka itu tidak hanya sekedar sebagai anggota, tapi mereka merasa juga menjadi rumah mereka. Dalam hidup bermasyarakat, memang orang muda Katolik banyak terlibat ya dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi saya hampir tidak terlalu memastikan bahwa seluruh kehadiran mereka itu di dalam diri mereka itu adalah sebagai orang muda Katolik membawa misi, bahwa ada nilai-nilai Kristiani yang mesti mereka hadirkan. Itu saya belum bisa memastikan, tapi saya percaya bahwa mereka sebagai orang Katolik, apapun yang terbaik yang mereka persembahkan itulah juga bagian dari misi orang muda. Ayo jiwa muda, ayo jiwa muda. Dan dalam kaitan dengan keterlibatan orang-orang muda sepanjang kegiatan Witihama Youth Days yang ketiga kali ini, memang ada stasi yang selama ini mereka sudah berjalan dan mereka mengorganisir secara mudah komunitas mereka, dan mereka tidak ada kesulitan untuk hadir dalam setiap kegiatan parokial kayak begini. Tapi juga sebagian stasi yang belum terlalu terkoordinasi baik, dan juga mereka hanya bisa berkumpul sebentar momental untuk ikut kegiatan. Dan saya pikir hal seperti ini pelan-pelan mesti kita hilangkan, karena mereka kita dorong supaya tidak hanya tunggu kegiatan parokial yang tahunan, tapi mereka kiranya dari waktu ke waktu selalu berkumpul, selalu bertemu, saling menguatkan. Dengan demikian kita berharap mereka itu menjadi orang yang membuat pergerakan-pergerakan yang membantu kehidupan stasi dan paroki. Orang-orang muda di mana 3 kali pertemuan di Witihama Youth Day ini memang saya membangun gagasan-gagasan untuk menjadi tim, dan hampir setiap kali Witihama Youth Day selalu ada kaitan dengan kearifan lokal. Saya berpikir sebagai orang Katolik, orang-orang muda hidup di zaman yang milenial ini, mereka tidak boleh tercabut dari budaya sendiri. Maka saya selalu mendorong supaya sekalipun mereka di tengah dunia yang selalu berubah dan perkembangan teknologi informasi dan juga harus globalisasi, tapi satu hal yang mesti mereka pegang adalah mereka tetap menjadi orang Katolik, tapi juga tetap tidak boleh tercabut dari kearifan lokal. Karena di sini kita melihat bagaimana mereka tetap menghargai kearifan-kearifan lokal yang diberi terang Injil. Dan itu mimpi saya supaya orang-orang muda mereka ke depan akan tetap militan dalam kekristenan, tetapi tetap juga militan dalam nilai-nilai kearifan lokal. Dan ada banyak nilai kearifan lokal yang sejalan dengan terang Injil, sesuai dengan juga apa yang ada di dalam Injil. Dan hemat saya ada nilai-nilai kabar gembira dalam kearifan lokal yang mesti dijaga, dirawat. Dengan demikian kearifan-kearifan lokal yang seluruh nilainya diberi perspektif Kristiani.
harapan saya bahwa orang-orang muda mereka tidak hanya sekedar berkumpul, tapi setiap kali ada kegiatan Witiyama Youth Day seperti ini, mereka paling kurang tersapa, tersentuh, dan membawa nilai-nilai yang mereka tangkap. Walaupun tidak banyak, tapi mereka disegarkan kembali, dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Dan mereka kembali menjadi orang-orang yang menjadi sadar bahwa mereka juga adalah utusan Tuhan, utusan dari sahabat mereka Yesus Kristus untuk tetap bersaksi di mana dan kapanpun. Dan kesaksian iman Kristiani ini kita berharap mereka akan teruskan dalam hidup mereka sebagai bapak keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai satu keluarga, dan warisan-warisan kekayaan iman dan juga kekayaan kearifan lokal itu mereka transfer secara sadar kepada anak-anak. Saya kira ini satu dua pikiran kecil untuk teman-teman orang muda. Profesiat dan selamat memasuki hari-hari kebersamaan Witiyama Youth Day. Tuhan memberkati.